Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas maqasid al-syariah. Sebelum membahas terlalu dalam, mari kita dahulu teman-teman ya. Yang pertama, nama saya adalah Yusuf Ahmad N. Saya sebagai seorang mahasiswa dan memiliki nomor induk mahasiswa itu 18101041. Dosen saya sendiri adalah Dr. Zulkarnain Muhammad Ali dengan mata kuliah maqasid syariah, dan saya berada di kampus Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor tahun 2022. Oke, di sini sebelum kita membahas terlalu dalam, yang perlu kita ketahui adalah pengertian maqasid syariah itu sendiri. Secara bahasa, kata maqasid sendiri berasal dari kata maqsad yang berarti tujuan atau target. Nah, Ar-Sunni berpendapat bahwa maqasid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Secara umum, maqasid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan. Nah, yang kedua, setelah mengerti dari pengertian dari maqasid syariah itu sendiri, kita bisa membagi kategori maslahat menjadi 3. Yang pertama adalah daruriyat, hajat, dan tahsiniyat. Nah, daruriyat itu sendiri apa sih? Daruriyat sendiri adalah kebutuhan primer, yaitu perkara yang diperlukan oleh manusia dalam menjamin kehidupan beragama. Jika tidak ada, maka kehidupan manusia akan rusak. Masalah daruriyah ini terkandung dalam 5 perkara yang disebut maqasid al-syariah. Nah, maksudnya apa sih teman-teman? Nanti kita bahas ya teman-teman ya. Kita lanjut dulu untuk mengetahui pengertian dari hajat. Oke, hajat sendiri adalah kebutuhan sekunder. Hajat sendiri adalah perkara yang diperlukan oleh manusia untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan. Maksudnya gimana sih? Nah, contohnya adalah sholat adalah darurah atau kewajiban bagi seluruh umat muslim. Nah, namun musafir kan jika ketika kita berpergian ya teman-teman ya, maka akan menjadi sulit atau sukar ya jika tidak ada keringanan. Nah, keringanannya seperti apa? Dari Al-Quran sendiri, dari Rasulullah SAW sendiri mengajarkan bahwa mereka boleh menjamak sholatnya tersebut. Nah, seperti itu teman-teman ya. Maka ada keringanan dari darurat tersebut. Nah, yang ketiga adalah tahsiniyat. Tahsiniyat ini sendiri apa sih? Yaitu kebutuhan tersier ya. Adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kelapangan, dan kenyamanan.
Gimana sih contohnya? Yaitu contohnya adalah tidur di atas kasur, memasak makanan beraneka ragam, menciptakan atau menggunakan berbagai alat transportasi dan sebagainya, termasuk kategori al-tahsiniyat sendiri adalah biasanya juga memperindah ya teman-teman, aktivitas yang memperindah ibadah seperti itu. Nah, selanjutnya daruriyah sendiri itu sebenarnya itu adalah hal yang paling diutamakan sebelum dari hajat dan tahsiniyat. Nah, apa sih ya kan? Apa sih maksudnya? Tadi kan saya sudah membahas ya. Jika di daruriyah ini ada 5 yaitu agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Nah, kita satu teman-teman ya. Yang pertama kita harus hifzuddin, yaitu menjaga agama. Maksudnya apa sih tujuan dari pemeliharaan agama ini? Adalah sebagai wujud penyerahan diri ke dalam agama Allah dan syariat yang terdapat dalam agama tersebut berdasarkan wahyu yang diturunkan melalui Rasulullah SAW yang mengandung nilai keimanan, ketauhidan, dan seluruh aspek syariat lainnya. Nah, hifzul al-din merupakan unsur yang paling urgent dari syariat Islam, yaitu nilai ketauhidan, ibadah, dan hukum dari berbagai penyimpangan, kekufuran, dan bid'ah, dan hal-hal yang lain yang dapat merusak nilai keagamaan tersebut. Kedua adalah hifzun nafs atau menjaga jiwa. Memelihara jiwa yang dimaksud adalah memelihara semua hak jiwa untuk hidup selamat, sehat, terhormat, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan diri. Nah, pemeliharaan jiwa ini juga mencakup segala kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup. Hal ini terlihat dalam banyak ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi hak-hak dasar manusia, seperti larangan membunuh dan adanya kisos sebagai upaya preventif terjadinya tindak pembunuhan. Jadi, menjaga jiwa ini juga selain kita mempertahankan diri, tetapi kita juga tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa membahayakan jiwa orang lain. Seperti itu teman-teman. Lalu ada hifzun akal atau menjaga akal. Nah, memelihara akal merupakan salah satu tujuan dari syariat Islam, sehingga keberadaannya menjadi syariat taklif dalam menjalankan agama ini. Upaya pemeliharaan akal ini terlihat dari kewajiban untuk menuntut ilmu yang merupakan modal paling utama dalam memelihara kesehatan akal. Dan memelihara akal ini juga bisa dirusak oleh ini ya teman-teman, meminum khamr atau hal-hal yang membuat kita mabuk teman-teman ya. Jadi menjaga akal sendiri ini sudah adalah syariat taklif menjalankan agama ini. Lalu yang keempat adalah hifzun nasl, menjaga keturunan, yaitu biasanya dilakukan di agama Islam ini dilakukan dengan pernikahan ya teman-teman, dengan maksud menghasilkan keturunan. Dengan adanya pernikahan ini tentunya akan menjadi jalan untuk memperoleh keturunan yang merupakan tujuan utama dari pernikahan. Sedangkan istimta melampiaskan hasrat biologis, mempunyai keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, itu bahagia dan sejahtera adalah setelah kita melakukan pernikahan seperti itu ya. Semoga selanjutnya tujuannya adalah membina keluarga menjadi si keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah seperti itu teman-teman. Lalu ada hifzun mal, yang kelima ya teman-teman, menjaga harta. Nah, memelihara harta yang dimaksud adalah terpeliharanya hak-hak seorang dalam hartanya dari berbagai bentuk penzaliman seperti riba, judi, atau hal-hal yang diharamkan untuk mendapatkan harta ya teman-teman ya. Harta ini harus didapatkan dengan cara yang berkah. Memelihara harta bukan hanya pada batas pemeliharaan dan kerugian, kebinasaan, dan kekurangan, tapi juga masuk dalam upaya produktivitas dan pengembangan. Nah, di sini juga Islam sangat menganjurkan teman-teman untuk mencari harta rezeki dari sumber dari ini ya teman-teman, dari kerja, mencari pekerjaan dari hasil usaha kalian. Itu sangat dianjurkan ya dalam Islam teman-teman. Oke. Kesimpulannya adalah maksud syariah ialah matlamat yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia. Maksud syariah pada tataran praksisnya bisa masuk dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek ibadah, muamalah, penetapan hukum, syiar atau hal yang lainnya. Maka dengan mengetahui dan memahaminya, setidaknya telah memiliki pemahaman untuk lebih memahami maksud hukum-hukum ilahi ataupun penetapan hukum pada realitas yang kita hadapi. Nah, cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kesempurnaan hanya milik Allah.
Kalau ada kesalahan itu dari saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.